Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Indonesia dengan NIM akhir dari 079 dari Danau Plaza. Di sini saya akan mempraktekkan atau melakukan percobaan praktikum mekatronika, praktikum computer vision, mana modul satu. Sebelumnya di sini saya menggunakan aplikasi perekam yang berbeda dengan sebelumnya yaitu OBS. Jadi mohon maaf jika hasilnya kurang bagus gitu. Namun tidak menutup kemungkinan di sini saya akan menjelaskan semua saya gitu, terkait dari percobaan yang ingin dilakukan. Oke, ini tampilan dari Visual Studio Code yang hasil clone dari yang sudah saya clone dari GitHub. Nah, ini hasilnya dari Visual Studio Code. Ini terdapat beberapa modul percobaan yang nantinya akan coba. Oke, di sini yaitu modul praktikum yang ke satu. Ini kita like ya. Oke, kita langsung saja, kita langsung di percobaan yang pertama. Mana ini yang ya ini pendahuluan. Sebenarnya di sini ada 6 percobaan, yaitu yang pertama ada loading gambar, terus yang kedua ada menampilkan gambar, terus yang ketiga ada properti gambar, empat konversi warna, yang kelima ada manipulasi pixel, dan 6 menggambar shape, terus yang ketujuh menyimpan dari output, serta dari project yang sudah saya tim atau kelompok saya buat. Mana kita langsung saja di percobaan yang pertama. Mana ini percobaan yang pertama ini yaitu pendahuluan gitu. Pendahuluannya di sini tujuan dari loading gambar, ya ini tujuannya yaitu memahami cara membaca file gitu, dari gambar gitu. Terus yang kedua ada mengenal berbagai mode pembacaan gambar. Kemudian yang ketiga ada memahami pengecekan keberhasilan dari loading gambar. Dan ini adalah program yang telah dibuat di mana ini ada menggunakan beberapa library, yaitu import CV, import NumPy, ASP, terus import OS dan import sistem. Oke, selanjutnya. Nah, untuk nama file dari yang akan dibaca ini yaitu portrait.jpg, mana dia akan membaca dari gambar gitu, gambarnya. Ya ini gambarnya seperti ini yang nanti akan dibaca oleh program ini. Kemudian ada mode pembacaannya. Ini ada tiga, yaitu ada input color, berwarna atau RGB, terus membaca dari grayscale, terus membaca dari alpha channelnya. Terus yang ketiga, terus nah ini fungsi utamanya dari program yang telah dibuat gitu kan. Terus ada lagi di program ini. Nah, ini program untuk mengecek apakah dari gambar yang dibaca ini apakah ada atau tidak. Jika memang tidak ada, maka akan menampilkan gitu. Program akan menampilkan bahwa gambar yang dibaca itu tidak ada itu atau salah format. Terus, nah ini ada program dari dimensi gambarnya yang akan dibaca. Terus selanjutnya ada ini ukuran memori, nilai statistik pixel, terus nah ini menampilkan gambar di window-nya. Terus ini ada, nah ini program utamanya, program utama dari percobaan yang pertama ini. Nah ini selanjutnya dan terakhir, nah ini untuk menjalankan. Oke, mungkin langsung saja kita coba dari percobaan yang pertama hasilnya seperti apa. Nah kita akan melihat supaya memang ada gambaran, supaya terlihat gambarnya. Karena kan ini fokus di computer vision, maka di sini lebih fokus ke pembacaan dari gambar. Oke, ini loading. Nah ini sudah. Nah ini hasilnya. Nah ini hasil dari pembacaan dari potret dari gambar yang terbaca. Oke, kita tutup saja. Nah kita bisa saja mengubah
mengubah dari gambar yang dibaca, yaitu tadi bisa diubah. Misal kita ganti ini landscape, maka di sini kita bisa sesuaikan asalkan dari database-nya itu ada gitu, tidak bisa terbaca. Oke, selanjutnya kita lanjut ke percobaan yang kedua. Ini percobaan yang kedua ini fokusnya ini tujuannya yaitu memahami perbedaan dari tampilan OpenCV gitu dengan Matplotlib library gitu. Kemudian yang kedua memahami konversi dari BGR ke RGB gitu. Terus yang terakhir mengenal berbagai opsi display gambar. Ini library yang digunakan. Terus nah ini masih sama. Jika kita ingin mengubah gitu, misal mengubah, nah ini diganti, disesuaikan. Terus nah ini fungsi tampilan dari program fungsi untuk menampilkannya. Terus selanjutnya, nah ini yang penting, yang paling penting ya ini konversi BGR ke RGB karena ini fokusnya di konversi tersebut. Terus nah ini program utamanya dari konversi ke RGB-nya. Nah ini konversi juga ke grayscale atau putih abu-abu. Terus ini split channelnya. Terus ada lagi, nah ini program utama yang juga. Mungkin langsung saja kita coba bagaimana hasilnya dari percobaan yang kedua. Nah ini tampilan OpenCV yang biasa atau PGR natif. Nah ini hasilnya masih sama ya, tidak jauh berbeda dari percobaan yang pertama. Terus coba kita close. Nah ini perbedaannya gitu, perbedaan dari perbandingan dari BGR vs RGB gitu. Nah ini yang awalnya salah ini masih belum terkonversi gitu, warnanya tetap balik. Nah ini yang benar seperti ini, dan itu seperti ini. Nah ketika kita tidak memasukkan dari program dari konversi ke RGB, maka hasilnya akan seperti ini. Nah tapi kita sudah memasukkan, hasilnya seperti ini. Terus nah kalau yang ini dia ini mengubah dari RGB ke grayscale atau mengubah dari warna aslinya gitu terus ke grayscale atau abu-abu gitu. Nah ini hasilnya seperti ini perbandingannya. Terus masih ada lagi. Nah ini visualisasi setiap warna channel. Ini ada RGB dari keseluruhannya. Kalau merah ini seperti ini, hijau ini biru. Nah, cukup di percobaan yang kedua, tapi seperti itu. Terus kita pindah ke percobaan yang ketiga, di mana pada percobaan ini tujuannya yaitu memahami struktur data atau gambar, data gambar. Kemudian ada mengenal properti, shape, bentuk, data D-type, terus size, terus memahami representasi pixel dalam memori. Ini dari library yang digunakan. Nah, ini masih sama. Nah, ini portrait atau gambar yang dibaca. Terus ini fungsi bantunya, tadi fungsi helper. Terus ada lagi, selanjutnya ini untuk fungsi dari analisis properti. Ini programnya ini seperti ini, kurang lebih. Terus yang penting, terus ini masih banyak. Nah ini program utamanya itu seperti ini, kurang lebih dari program utamanya seperti ini. Nah ini untuk penjelasan program. Oke, mungkin langsung saja kita coba. Nah ini berarti hasil analisis dari histogram gambarnya. Ini kurang lebih gambar aslinya ini seperti ini. Terus jika dilihat dari histori grafik ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian ini dari histogram ketika diubah menjadi warna abu-abu atau grayscale. Nah ini kumulatif dari histogram. Coba kita close. Nah ini perbandingan pembacaan. Nah dari pembacaan dari warna itu memiliki nilai masing-masing. Nah jika menggunakan color dia nilai 960, 640, 3. Kalau grayscale dia 960, 640, dan unchanged ini 960, 640, 3.
Nah, ini dia perbandingan dari masing-masing gambarnya. Oke, selanjutnya ada lagi. Oh, cukup di percobaan yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut di percobaan yang keempat, ini konversi warna, di mana tujuannya yaitu memahami gitu berbagai color space, mulai dari PGR, RGB, HSV atau hue saturation value, terus grayscale, terus lab. Terus yang kedua ada menguasai fungsi dari CV atau CVT color. Terus yang ketiga ada memahami penggunaan dari color space. Nah, ini masih tidak jauh berbeda dari library yang digunakan. Nah, ini coba ya, coba kita ganti di percobaan yang ini. Kita ganti landscape misal atau forest. Nah, ini yang awalnya dari ini gambarnya, dia akan berubah jadi ini karena kita ubah gitu dari nama file yang gambar yang akan kita baca. Terus di sini untuk menampilkan dari setiap dari color space-nya. Terus ini untuk threshold dari HSV atau hue saturation value-nya atau range-nya ini seperti ini. Nah, kalau hue itu 0 1 sampai 1,9, saturation 0 sampai 255, terus ada value 0 sampai 255. Terus ini fungsi pembantunya. Nah, ini fungsi konversi ke color space-nya. Nah, ini udah masuk program utamanya. Dan ini untuk menjalankan program. Oke, langsung saja kita coba percobaannya. Nah, ini hasilnya yang akan dihasilkan dari perbandingan dari berbagai color, mulai RGB, grayscale, HSV. Nah, ini HSV itu tampilan langsungnya seperti ini. Jika memang dibagi perbagiannya, ini hue seperti ini, saturation seperti ini, dan value seperti ini. Terus, nah ini visualisasi dari komponen HSV-nya. Terus ada lagi. Nah, ini hasil dari deteksi warna HSV berasal dari threshold-nya. Terus ada lagi. Nah, ini perbandingan metode konversi grayscale-nya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, mungkin itu cukup di percobaan dari konversi warnanya. Selanjutnya kita masih ada percobaan kelima. Nah, ini tujuannya ini untuk mengakses nilai pixel dari individualnya. Kemudian modifikasi region untuk interest atau ROI-nya, terus operasi aritmatika pada pixel, dan yang terakhir memahami koordinat dan indexing gambar. Nah, ini programnya kurang lebih seperti ini. Dia ada fungsi akses dan manipulasi pixel tambahannya. Terus, nah ini kurang lebih masih sama dari program utamanya seperti ini. Nah, terus coba kita langsung saja coba dari programnya. Nah, demonstration region of interest. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ROI ini dia lebih ke fokus utamanya ini lebih ke pembatasan area gitu. Pembatasan area yang kita gambar, yang ingin kita analisis gitu. Nah, misalnya awalnya seperti ini kan, gambar analisis itu seperti ini. Terus ketika dia ROI kita pilih seperti ini. Nah, ini kan ini pembatasan dari ROI-nya. Maka dia akan pembahasan dari ROI ekstraknya ini aja seperti ini. Jadi ibaratnya kayak ngezoom gitu kan. Jadi yang awalnya dari full screen, terus ketika kita menggunakan ROI maka bisa lebih detail gitu. Bisa lebih detail gitu untuk pembacaan dari gambar. Terus, nah ini perbedaan dari operasi copy paste region of interest. Nah, ini gambarnya seperti ini. Gambar dari ROI-nya kurang lebih seperti ini. Terus, nah ini hasil dari operasi aritmatika pada pixel. Ini ada gambar asli. Nah, brightness ini berarti dia udah otomatis dari program, karena program menambahkan dari 50, ibaratnya menambahkan kecerahan lah. Menambahkan kecerahan dari 50, hasilnya itu seperti ini. Kemudian ini ada juga dari kontrasnya.
kontrasnya ini kali 1/3. Nah, ini bisa disesuaikan tergantung dari program kita ingin seperti apa. Terus jika hasilnya negatif tuh seperti ini, negatif. Ini sorry tidak terlihat ya, kurang lebih seperti inilah. Terus yang ini kombinasinya, terus yang ini histogram perbandingannya. Terus ada lagi, nah ini blending dari dua gambar atau menggabungkan lah dari dua gambarnya. Yang awalnya ini gambar satu itu seperti ini, gambar aslinya lah, ini alpha. Nah, kemudian gambar dua itu seperti ini. Nah, jika digabungkan itu hasilnya seperti ini. Jadi dia menggabungkan dari gambar satu dengan gambar yang lain, hasilnya seperti ini. Dan ini juga hasil dari gambar blending, tergantung dari alfanya. Hasil dari ini alfa dari 0,25, ini alfa 0,5, ini alfa 0,7. Terus, nah itu cukup dari percobaan dari manipulasi pixel. Selanjutnya kita lanjut di percobaan yang ke-6, mana tujuannya ini yaitu memahami cara menggambar shapes pada gambar CP. Gitu. Kemudian ada menulis teks pada gambar dengan CP, put text, kemudian mengerti makna setiap parameter fungsi drawing dan menguasai color format PGR OpenCV. Nah ini programnya seperti ini. Nah ini ada penambahannya di sini yaitu menggambar dari garis gitu ya. Terus ada lagi programnya. Nah ini menggambar dari rectangle. Jadi dia selain dari menggambar garis, ini ada juga program untuk menggambar dari rectangle. Terus ada juga menggambar dari circle atau lingkaran. Terus ada juga ini menulis teks programnya. Terus di sini program utamanya. Oke, mungkin langsung saja kita coba run. Nah, ini hasilnya, hasil dari percobaan. Nah, ini menggambar garis. Jadi OpenCV ini bisa fleksibel gitu. Dia nggak cuma dari membaca gambar, tapi dia bisa membaca garis atau membuat garis, menggambar dari persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Tergantung dari keinginan kita. Nah, ini menggambar dari hasil rectangle-nya. Tadi kan di sana ada programnya untuk menggambarnya. Nah, ini ada hasilnya seperti ini. Terus, nah ini menggambar dari lingkaran. Nah, itu seperti ini. Nah, ini menulis teks gitu. Nah, OpenCV ini memang fleksibel ya. Jadi ini bisa dibuat untuk dari menulis teks. Terus, nah ini cukup. Selanjutnya menggambar bentuk. Gitu. Nah, ini tujuannya yaitu menggambar garis persegi, lingkaran, elips, poligon, menulis teks pada gambar. Nah, ini bermacam-macam ya dari tujuannya, yaitu membuat dari anotasi dan markup gambar, terus yang terakhir ada memahami koordinat dan parameter. Nah, ini hasil dari percobaannya. Percobaannya seperti ini. Dia bisa menggambar langsung lah dari keseluruhannya ini menjadi satu kesatuan yang dihasilkan untuk outputnya. Nah ini tadi kan persatuan flow. Nah ini jadi satu gitu. Nah ini tidak jauh berbeda dari gambarnya, mulai dari menggambar shapes, terus memberikan tulisan. Nah ini programnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir ada menyimpan output. Tujuannya yaitu untuk menyimpan gambar dari CP2 Imprite. Terus ada memahami berbagai format file dan kompresi. Terus mengatur kualitas output dan yang terakhir ada menyimpan sequence gambar. Nah ini programnya yang telah dibuat, mana ini ada penambahan dari fungsi dari penyimpan gambar itu sendiri. Terus ada lagi terus nah ini program utamanya, jadi langsung bisa di run aja kita. Oke, kita coba lihat di sini seperti apa. Coba. Nah, ini hasilnya dari demonstrasi gambar dengan transparansi RGBI. Nah, ini RGB biasa tanpa alpha. Kemudian di sini ada alpha channelnya, yaitu hitam sama transparan, putih opaque, dan hasil composite dengan checkerboard background. Nah, ini kayak ibaratnya gabungan gitu. Ini gabungannya gitu. Terus ada lagi dia menghasilkan
besar, dia masih kecil. Nah, ini perbandingan dari format file gambarnya. Ini hasil dari apa ya? Pembacaannya lah, pembacaan dari ukuran memori yang dibaca itu seperti apa. Nah, ini dia juga bisa menampilkan gitu hasilnya. Terus ada lagi. Nah, ya cukup. Oke, selanjutnya yang terakhir ini dari keseluruhan percobaan dari percobaan 1 sampai 7, di sini kita membuat gitu project dari kelompok kita yaitu tim 1, yaitu kita membuat sistem watermark otomatis gitu. Nah, di sini ini program yang telah dihasilkan gitu kan atau dibuat, di mana ini nanti jadi dia akan menampilkan gambar, kemudian dia akan memberikan ibaratnya watermark gitu, watermark untuk menandai gitu bahwa di gambar tersebut tuh supaya tidak bisa diduplikat gitu dari orang lain gitu kan. Nah, ini programnya. Ini dari library yang digunakan. Ini ada from datetime, import datetime juga, ada penambahannya. Terus ada nah ini menampilkan gambar aslinya. Nanti dari gambar yang ingin diberikan watermark. Kemudian ini ada program dari properti gambarnya. Terus ada konversi warna dari warna asli ke warna grayscale atau abu-abu. Dan ini ada manipulasi pixel. Terus ini, nah ini menambahkan watermark. Nah, ini jadi watermark yang kita tambahkan ini. Nah, ini seperti ini nanti tulisannya design by tim 1 TROA. Nah, ini nantinya yang akan menjadi akan bertambah gitu kan di gambar yang telah kita pilih. Dan ini nanti menyimpan. Jadi pada project ini merupakan ibaratnya gabungan atau kumpulan dari percobaan yang telah dilakukan dari mulai dari percobaan 1 hingga 7. Jadi mungkin langsung saja kita coba percobaannya. Nah, start tim loading. Oke, kita coba pilih gambarnya terlebih dahulu. Nah, mungkin yang ini saja. Oke, ini sedang loading ya dari percobaannya. Oke, ini masih loading dari pembacaannya. Oh, ini, sorry, ini hasilnya. Jadi dia akan menghasilkan 4 gitu. Mulai dari gambar asli, grayscale, brightness, dan watermark. Kita coba buka satu-satu. Nah, ini gambar aslinya ini seperti ini. Gambar asli atau bawaannya itu hasilnya seperti ini. Terus ini ada grayscale. Jika dia dikonversi ke abu-abu, hasilnya itu seperti ini. Nah, terus ada juga pembacaan dari brightness. Brightness ini dia ibaratnya ditambahkan lah, tambahkan dari kecerahan warnanya lah. Plus 30 hasilnya itu seperti ini. Terus nah ini terakhirnya ini. Nah, ini. Jadi di sini pada percobaan ini itu outputnya nih. Jadi desain by tim 1 TROA. Nah, ini hasil yang telah dihasilkan dari sistem watermarknya. Di sini juga ada tanggal pembuatannya dan waktu pembuatannya. Jadi itu project yang telah kita diskusikan gitu. Kita diskusikan untuk membuat dari sistem watermark. Jadi mungkin itu kurang lebih dari percobaan modul 1 yang dapat saya simulasikan dan saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.